Selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi linear sederhana bagian yang pertama, baik memakai software SPSS maupun secara manual memakai rumus. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya menghimbau kita untuk menyaksikannya sampai habis. Untuk itu, kepada kita semua, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana keterkaitan atau pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi karena materi kita ini adalah membahas mengenai regresi linear sederhana, maka untuk jumlah variabel bebas pada regresi linear sederhana itu adalah 1 dan variabel terikatnya 1. Jadi ada 2 variabel yang harus dipastikan yang mana di antara kedua variabel itu yang menjadi faktor penyebab dan mana yang menjadi faktor yang menjadi akibat. Jadi biasanya faktor penyebab itu adalah X dan faktor akibat adalah Y. Faktor penyebab itu juga disebut dengan prediktor, sedangkan variabel akibat yang dilambangkan Y juga disebut dengan response. Jadi persyaratan dari uji regresi linear sederhana itu cukup simpel saja, yaitu jika T itu lebih besar dari T tabel, maka itu disebut berpengaruh positif. Sementara apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi ya, perlu kita bedakan mana korelasi, mana pengaruh. Jadi kita ini mencari pengaruh, bukan mencari hubungan. Baiklah, saya akan melakukan pengolahan data secara SPSS, maka selanjutnya saya akan mengolah data secara manual. Untuk itu, data-data awal kita dari variabel X dan variabel Y ini kita kopikan saja ke SPSS. Ya, inilah data kita. Kita perlu merapikan sehingga subnamanya ini jelas dan tidak ada lagi angka di belakang koma. Oke ya, di sini langsung ke variable view. Variabel yang pertama namanya adalah X. Dan variabel yang kedua namanya adalah Y. Oke, desimal itu kita kasih 0. Oke, label ya bolehlah kita misalkan kinerja. Untuk label bolehlah kita tulis kinerja dan Y adalah komitmen organisasi. Kita geser ini supaya nampak. Oke, ya. Oke, jelas. Kita kembali ke data view. Ini data 10. Ada variabel X dan ada variabel Y. Baik, kita lakukan pengolahan data saja untuk tahap yang pertama dari regresi linear sederhana. Dengan melakukan analyze, lalu regression, kemudian linear. Oke. Kinerja sebagai variabel X kita pindahkan ke kotak independen. Dan komitmen organisasi sebagai variabel Y kita pindahkan ke dependent. Lalu kita menuju kotak save. Oke, untuk item residual kita pilih and standardize. Dan untuk predicted value kita pilih juga and standardize. Lalu kita pilih continue. Dan selanjutnya kita pilihkan saja OK. Jadi kalau kita lihat hasil dari koefisien ini ya, nilai konstantas atau nilai A sebesar 59,90. Dan kemudian nilai beta
atau arah regresinya sebesar 0,213. Apabila kita meneliti, tentu kita masih ingat persyaratan dari pengolahan data regresi itu. Secara jumlah responden itu, jumlahnya adalah sebanyak minimal 30. Tetapi karena ini contoh saja, maka jumlah respondennya di sini hanya 10 saja. Tetapi perlu diingat, untuk melakukan regress, sebaiknya, lebih baiknya adalah jumlah respondennya minimal 30 orang. Ya, jadi di sini untuk variabel X1, kalau kita melihat ada 12 item butir pernyataan. Jadi keseluruhan total skor dari masing-masing jawaban yang disampaikan oleh per satu orang responden. Jadi kalau misalkan di X1 pertanyaannya atau pernyataannya sebanyak 12, maka masing-masing responden itu menjawab 12 butir pernyataan di variabel X. Jadi inilah yang akan menjadi bahan untuk kita masukkan ke dalam kelompok data. Ya. Jadi ini hanya skor total saja yang masuk ke kelompok data untuk kemudian diolah. Kemudian kita juga memiliki variabel yang lain atau variabel Y, yang mana variabel Y ini jumlah butir pernyataannya sebanyak 15, ya. Jadi setiap variabel itu bisa berbeda jumlah butir pernyataannya dikarenakan karena jumlah indikator yang berbeda-beda. Jadi untuk menginterpretasikan sebuah variabel itu berdasarkan indikator. Dan indikator itu biasanya menurut para ahli. Jadi kalau para ahli mengatakan indikator mengukur kinerja, misalkan ya ada 4, maka beda dengan kalau misalnya indikator untuk mengukur komitmen organisasi sebanyak 5. Jadi karena ini hanya contoh, maka jumlah responden hanya 10 saja. Oke, jadi skor total untuk variabel X dan skor total untuk variabel Y kita masukkan ke dalam kelompok data untuk dilakukan pengolahan. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita lakukan dengan data utama berasal dari skor total variabel X dan berasal dari skor total variabel Y. Ya, inilah data kita. Oke ya, kawan-kawan. Nah, sekarang kita perlu membuat kelompok data yang baru yang berasal dari kelompok data awal. Kelompok data awal kita adalah X, maka kita perlu membuat X kuadrat. Ya, jadi kita kalikan nilai X dengan nilai X yang sama. 45 kali 45. Inilah namanya X kuadrat. Oke, saudara-saudara. Ya, ini sudah ada nilainya. Oke. Kemudian ini adalah Y kuadrat. Ini turunan dari kelompok data Y. Maka artinya adalah angka Y sebanyak 71 dikalikan dengan angka yang sama, 71. Oke, kita tarik saja. Oke, inilah hasilnya. Nah, kemudian kita perlu membuat kelompok data yang baru, yaitu X kali Y. Maka nilai X per barisnya mengalihkan nilai Y di baris yang sama. Ini baris 1 ya. Maka nilainya begini. Maka kita mendapatkan kelompok data yang baru. Oke, jadi untuk regresi linear sederhana, maka rumus mencari atau persamaan atau model dari regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Jadi yang terlebih dahulu kita perlu mencari nilai A dan nilai B. Kalau X-nya sudah ada ini, ya, jadi kita perlu mencari nilai A dan nilai B. Yang terlebih dahulu kita perlu mencari nilai B ya. Dengan rumus adalah
N dikali sigma X kali Y mengurangi sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat mengurangi sigma X yang dikuadratkan. Jadi kita urai satu persatu ya, supaya kita bisa mendapat jawaban. Jadi N kita sebanyak 10. Oke, mengalihkan sigma X kali Y. Ini ya, sigma X kali Y sebanyak sekian. Oke, lalu kurang sigma X-nya berapa ya? Sigma X ini 539 kali sigma Y. Sigma Y kita berapa? 714. Oke. Lalu membagi N sebanyak 10, mengalihkan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat kita ini 29279. Oke. Mengurangi sigma X dikuadratkan. Oke, sigma X-nya berapa? Ini 539. Ya, kita pangkat 2 kan saja. Oke. Baik, kemudian kita kalikan aja 10 ya kali 38533. Oke. Mengurangi hasil perkalian 539, oke, kali 714. Nah, oke, sekarang perkalian 10 dan 29279. Oke. Mengurangi 539 pangkat 2. Oke. Nah, sudah dapat hasilnya, saudara-saudara. Maka sekarang kita kurangi yang sebelah kiri ini, mengurangi yang di sini. Oke. Kemudian yang di sini, mengurangi yang di sini. Oke. Lalu, yang atas membagi yang di bawah. Nah, kita sudah dapat nilai B-nya sebesar 0,21331. Oke. Nah, sekarang kita teruskan untuk mencari nilai A. Kita lihat. Rumusnya adalah sigma Y kurang B kali sigma X per N. Oke, kita langsung ke sigma Y sebesar 714. Oke, kurang ini ya. B-nya berapa ya? B-nya ini di sini. Oke, kita barusan mendapat. Lalu mengalihkan sigma X itu di sini. 539. Oke, kalau N-nya sebesar 10. Oke, lanjut. Oke ya. Ini masih sama ya, angka yang di atas ya. 714 mengurangi. Mengurangi apa? Hasil perkalian B ya dan sigma X. Oke. Itu per 10 ya. Ini masih sama angkanya. Oke. Nah, sekarang ya 714 mengurangi 114,97. Masih membagi angka yang sama 10 ya. Maka hasilnya berapa? 539 membagi 10. Oke, hasilnya adalah 59,903. Jadi saya kopikan saja. Copy ya. Baik, jadi kalau kita bandingkan nilai B ini ya. Saya kuningkan saja. Ini angkanya sama. Kalau kita bandingkan nilai A atau konstanta, nilainya juga sama ya. Ini nilainya sama. Oke. Ya. Hanya ini adalah 59,90. Dan nilai B-nya adalah 0,21. Oke. Jadi kita tarik saja ini supaya lebih sama ya. Jadi tidak ada beda ya. Oke. Baik. Sekarang kita perlu mengerjakan ini ya. Kita perlu mengerjakan. Oke ya. Jadi berhubung karena nilai A-nya sama ya, ini kita copy saja sini ya. Jadi intinya nilainya sama semua. Oke. Nah, ini yang berbeda. Rumusnya adalah B kali X. Maka kita perlu mengalihkan B dan X. Ini X-nya ya. Oke.
Langsung kita tarik supaya kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke, barulah kita mendapat nilai Y prediksi. A tambah BX. A-nya sudah ada, B kali X-nya juga sudah ada. Jadi tinggal menambahkan A menambah B kali X. Jadi sama dengan saja A tambah B kali X. Oke, sudah dapat nilainya, nilai Y prediksinya ya. Oke. Nah, ini ya nilainya sudah dapat. Oke. Baik. Jadi kita bandingkan saja nilai ini dengan yang sudah dikerjakan manual. Kita copy. Nah, ini hampir sama ya. Jadi hanya masalah penempatan komanya saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.